Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum bunda-bunda, kembali lagi di Aisyah Kitchen. Hari ini aku akan membuat kue nastar. Dan untuk bahan-bahannya di sini ada 700 gram tepung terigu protein rendah, 100 gram gula halus, 40 gram susu bubuk, 4 butir kuning telur, 250 gram royal palmia butter margarin, 250 gram blue band cake and cookie, dan secukupnya selai nanas. Di sini aku sudah bulatkan selai nanasnya dengan ukuran 3 gram. Untuk langkah awal di sini aku akan masukkan blue band dan royal palmia butter margarin, lalu aku mixer dengan kecepatan yang rendah. Ini aku mixer asal tercampur rata aja ya. Kalau bunda tidak ada mixer, bisa menggunakan whisk. Jika margarin sudah tercampur rata, lalu aku masukkan gula halus dengan cara diayak. Ini diayak supaya tidak ada gula yang bergerindil masuk ke dalam adonan. Jadi harus diayak terlebih dahulu ya bun. Setelah itu aku masukkan 4 butir kuning telur. Lalu aku mixer lagi dengan kecepatan rendah. Ini asal tercampur rata aja ya bun, tidak perlu lama-lama. Jika sudah tercampur rata, langkah selanjutnya aku akan masukkan tepung terigu. Ini akan aku ayak ya, supaya tidak ada tepung terigu yang bergerindil. Setelah itu aku akan masukkan susu bubuk. Dan untuk susu bubuknya bisa menggunakan susu bubuk full cream. Sebelum aku lanjutkan masukkan terigu semuanya, ini akan aku mixer terlebih dahulu. Baru nanti akan aku masukkan terigunya lagi. Ini aku mixer hingga tercampur rata ya. Selain menggunakan mixer, bunda juga bisa menggunakan spatula yang kayu untuk mengaduknya. Terigunya sudah masuk semua, ini akan aku mixer lagi hingga semua adonan benar-benar tercampur rata sempurna. Untuk memastikan ada adonan yang tidak rata di bagian paling bawah, ini akan aku aduk dengan menggunakan tangan. Ini sudah aku lapisi dengan sarung tangan plastik. Oke, adonan sudah siap untuk dibentuk. Dan sebelum dibentuk, ini akan aku ukur dulu, akan aku timbang. Di sini akan aku timbang dengan ukuran 7 gram.
Setelah adonan semua sudah aku timbang dengan ukuran 7 gram, ini akan lanjut untuk dibentuk. Sebelumnya di sini aku sudah siapkan loyang dan sudah dialasi dengan baking paper. Aku akan mulai membentuk adonan nastarnya. Aku akan membentuk nastar dengan bentuk bulat. Untuk memudahkan memasukkan selai nanasnya supaya tidak bleber, ini aku bentuk adonannya seperti mangkok. Nah, jika sudah seperti ini, bisa langsung dimasukkan selai nanasnya dan dirapatkan bagian ujung atasnya, lalu dibulatkan. Pastikan adonannya sudah rapat sempurna, baru bisa dibulatkan. Dan untuk hasilnya seperti ini ya. Ini pastikan tidak ada adonan yang retak. Jika ada adonan yang retak, itu bisa dirapatkan dengan menggunakan jari lalu dibulatkan kembali ya. Oke, ini aku lanjutkan, bulatkan semua bahan nastar hingga adonan habis. Adonan sudah siap untuk dipanggang dan hasilnya seperti ini ya. Sebelumnya aku sudah panaskan oven selama 10 menit dengan suhu 150 derajat dan ini akan aku panggang selama 30 menit dengan suhu 150 derajat. Dan untuk suhunya bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 30 menit, aku akan angkat nastarnya dan pastikan untuk nastarnya ini sudah matang ya. Sambil menunggu nastarnya dingin, aku akan membuat bahan olesan. Di sini aku sudah siapkan 5 butir kuning telur omega. Aku menggunakan telur omega karena kuning telurnya ini warnanya bagus ya, tidak perlu ditambahkan pewarna lagi. Lalu ada 5 sendok makan minyak goreng dan yang terakhir ada 4 sendok teh susu kental manis. Ini akan aku masukkan susu kental manis ke dalam kuning telur dan yang terakhir minyak. Lalu diaduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah nastarnya sudah mulai dingin, ini akan aku oleskan di atas bagian nastarnya. Ini olesan pertama ya, lalu nanti akan aku oles lagi dengan olesan yang kedua. Jika olesan pertama sudah selesai, ini akan aku lanjutkan dengan olesan yang kedua. Dan dimulai dari nastar yang pertama kali dioles. Setelah dioles semua,
Aku akan panggang kembali dengan suhu 125 derajat selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit ini akan aku angkat, lalu akan aku dinginkan. Dan jika sudah benar-benar dingin, baru bisa dimasukkan ke dalam toples. Oke, setelah sudah dipanggang semua, hasilnya seperti ini ya bun ya. Warnanya cantik dan yang pastinya glowing. Bisa dilihat ya bun ya. Dan ini matang dengan sempurna, bisa dilihat di bagian bawahnya. Ini sudah berwarna kecoklatan. Setelah nastar sudah benar-benar dingin, ini sudah aku masukkan ke dalam toples. Dan ini siap disimpan untuk lebaran. Seperti ini ya bun ya, warnanya cantik banget. Ini akan aku coba belah. Dan hasilnya seperti ini. Ini selai nanasnya banyak ya. Dan ini rasanya tuh enak banget, lumer di mulut dan wangi dari butternya itu kerasa banget. Oke bunda, terima kasih sudah menonton video ini. Ditunggu untuk video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.